Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih pada pagi hari ini kita semua bersama-sama bisa menikmati channel ini. Dan kita semua sama-sama saya ajak untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati bait Tuhan yang kudus. Ayo Bapak Ibu semua saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita terus menyembah Tuhan dalam doa pujian penyembahan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus, menyembah Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus baik. Yesus baik. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Sama-sama kita katakan dari awal. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Engkau Allahku,
kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap cinta kepadamu, kami tetap setia kepadamu Tuhan. Tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya.
segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God. Altogether love, Thank you, Jesus. altogether Thank you, Jesus. altogether Thank you, Jesus. wonderful to me. Amen. I will worship you, Yes, Lord. I will worship you. Terima kasih Tuhan Yesus. As I live, Terima kasih Tuhan Yesus. worship you. In the name of Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy
So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara semua yang berada di rumah. Pagi hari ini apa kabar saudara semua? Tentu saudara luar biasa dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita mau share tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul Pujilah Tuhan Allahmu sampai engkau mendapatkan suatu perubahan yang besar di dalam hidupmu. Saudara, pagi hari ini kita mau coba renungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka. Yang kita garis bawahi pada ayat ini adalah Allah memberkati mereka. Saudara perlu tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan dari semenjak dia di dalam kandungan orang tuanya, Tuhan sudah memberkati hidupnya. Amin saudara. Berkat Tuhan sudah ada sama setiap anak-anak Tuhan semenjak dari dalam kandungan. Setelah dia dilahirkan ke dalam dunia. Puji Tuhan, Anda masuk dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan berkat Tuhan itu terus mengikuti kehidupan kita semua. Sampai pada akhirnya Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Puji Tuhan saudara. Tentang pujian dan penyembahan, satu hal yang kita alami pada akhir-akhir ini tentang COVID-19 yang semakin hari semakin banyak di antara mungkin tetangga kita ada yang kena, mungkin rekan-rekan kita ada yang kena, dan mungkin di lingkungan kita. Kalau saya kerja saudara tiap hari, saya masuk dalam satu komplek ke komplek yang lain, saya sering tuh ngelihat yang namanya bendera kuning. Saya katakan, waduh, COVID-19 ini luar biasa sekali ya. Membuat suatu kecemasan, kecekaman, membuat orang takut. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya pada saat-saat situasi yang seperti ini? Adalah satu hal saudara, kita percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan menjadikan kita umatnya yang dilindungi dia dengan sempurna. Waktu kita percaya tentang hal itu saudara, kita masuk dalam yang namanya pujian penyembahan. Waktu kita masuk dalam pujian, dalam penyembahan kita, dalam perenungan firman itu, maka hidupmu akan diubahkan, maka hidupmu akan diperkuat oleh firman-Nya, maka hidupmu akan Tuhan perkuat dan perlindungan itu boleh sempurna dalam kehidupan orang percaya. Saya jadi teringat suatu kisah pada waktu Tuhan menurunkan tulah di Mesir. Pada waktu itu saudara, pada malam itu terjadi suatu malam yang sangat-sangat mencekam. Setiap rumah orang Israel diolesi oleh darah anak domba di ambang-ambang pintu mereka. Dan mereka lockdown. Pada zaman dahulu juga sudah ada lockdown saudara. Umat Israel tidak keluar rumah, mereka di dalam rumah karena malaikat maut sedang berjalan di tanah Mesir. Peristiwa itu juga mengingatkan kita pada zaman ini. Mungkin zaman dulu mereka lockdown, kita pun sekarang juga mengalami lockdown saudara. Tapi satu hal yang kita tahu, waktu kita masuk di dalam hadiratnya, waktu kita masuk dalam perlindungannya,
kita merasa aman di situ. Waktu kita naikkan pujian dan penyembahan, berkat Tuhan itu mengalir di dalam hidupmu. Berkat Tuhan itu mengalir dan memimpin engkau pada suatu jalan keselamatan yang besar di dalam hidupmu. Amin. Dan kita tahu pada saat itu gimana ada perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tuhan melawat Mesir dengan ketakutan, tapi Tuhan merawat orang Israel dengan damai sejahtera. Wow, Tuhan kita luar biasa. Tuhan lakukan hal-hal yang besar pada orang-orang percaya pada waktu mereka mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kita masuk ke bagian yang kedua. Dialah pokok puji-pujianmu. Kita baca di Ulangan 10 ayat 21 saudara. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saya merenungkan satu hal dalam kehidupan saat-saat ini saudara, di mana terjadi banyak kematian. Kalau kita lihat di jalan tuh banyak ambulan, jenazah lewat. Saya jadi terpikir begini saudara, bahwa COVID-19 ini sebetulnya banyak membawa berkat bagi masyarakat pada umumnya, juga banyak juga menjadi berkat bagi orang-orang percaya. Wow, kok saya katakan seperti itu saudara? Kalau kita pelajari dengan sungguh saudara, sekarang banyak orang yang bekerja, work from home, WFH di rumah, di mana banyak keluarga yang tadinya jauh sekarang menjadi dekat. Benar, banyak keluarga yang tadinya nggak mengenal satu dengan lain, nggak akrab saudara, sekarang menjadi akrab. Hubungan suami istri banyak yang dipulihkan, anak dengan orang tua banyak yang dipulihkan. Di dalam ketakutan seperti ini mungkin ada suatu berkat dan hikmat yang perlu kita pelajari saudara. Pemulihan keluarga. Puji Tuhan. Yang tadinya mungkin banyak orang yang tidak saat teduh, kerja buru-buru saudara. Wah, jam 7 saya harus sudah sampai kantor. Sekarang saudara, banyak luangkan waktu engkau bersama dengan keluargamu. Engkau saat teduh, kapan lagi waktunya engkau bisa bersama dengan keluargamu, istrimu, anakmu, dan semua keluarga dekatmu. Engkau bisa saat teduh bersama-sama dengan keluargamu, menjalin mesbah keluarga. Begitu indahnya waktu-waktu ini saudara, yang jangan saudara lewatkan waktu-waktu yang luar biasa ini. Mari kita bangun mesbah Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah. Kita bangun keakraban bersama dengan keluarga kita di rumah. Pujilah Tuhan sampai engkau mendapatkan kelegaan di dalam hatimu. Mungkin ada sedikit rasa khawatir, bagaimana dengan perekonomian, bagaimana dengan keadaan saat-saat ini. Janganlah takut, buanglah segala kekhawatiran di dalam hidupmu dan lakukan bagianmu bersama Tuhan, maka engkau akan dikuatkannya. Lakukanlah bagianmu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan-jalannya yang ajaib yang belum pernah engkau pikirkan. Mungkin sekarang, aduh gimana pekerjaanku, engkau berdoa, minta Tuhan pimpin hidupmu sampai Tuhan menyatakan hal yang besar di dalam hidupmu. Amin. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Saya tertarik pada kehidupan seorang raja yang namanya Raja Yosafat. Raja Yosafat ini dikatakan di 2 Tawarik 20 ayat 32. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, satu hal dalam kehidupan kita, apapun pergumulan kita saat ini, baik berat, ringan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mau berat, mau ringan, mau sukacita, mau kesedihan, mau dalam lembah kekelaman, terus berjalan bersama Tuhan. Gandeng terus Roh Kudus dalam hidupmu. Minta terus, Tuhan pimpin hidup saya. Tuhan pegang terus hidup saya. Tuhan pagari hidup saya. Sampai kelegaan itu nyata di dalam hidupmu. Saudara, kalau saudara dekat sama Tuhan, percayalah, keluputan demi keluputan Tuhan beri dalam hidupmu. Suatu ketika murid-murid Tuhan sedang menuju namanya Gerasa, kota Gerasa, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka naik perahu malam-malam saudara.
pada malam itu apa yang terjadi? Malam itu terjadi namanya badai di tengah danau yang begitu besar. Kita tahu siapa Petrus, kita tahu siapa Yohanes. Mereka adalah pelaut-pelaut handal. Mereka adalah orang-orang yang profesional di bidang nelayan pada saat itu. Mereka ketakutan di tempat itu. Sedangkan ada satu pribadi yang tidur di tempat itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidur di perahu itu. Meskipun badai yang besar itu berada di dalam perahu itu. Murid-muridnya takut, mereka mungkin gemetar. Mungkin mereka berkata satu dengan yang lainnya, kami akan binasa, sebentar lagi kami akan binasa. Tapi apa yang terjadi? Mereka bangunin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun. Waktu Tuhan Yesus bangun, mungkin Tuhan Yesus pandang mereka. Tuhan Yesus pada waktu itu dia hardik badai itu. Diam, tenanglah. Badai itu menjadi diam dan tenang. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang kita ambil dalam pelajaran ini, saudara? Pada waktu kita mengalami yang namanya badai kehidupan, kita lupa mengambil satu momen yang penting dalam kehidupan kita. Cari Tuhan lebih sungguh. Bangunkan Tuhan Yesus dalam kapal hidupmu. Bangunkan dia untuk dia boleh beracara dengan keluargamu. Bangunkan dia untuk dia boleh menjalin sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Dan engkau akan menikmati yang namanya berkat-berkat ilahi boleh mengalir dalam kehidupanmu. Kita balik lagi ke dalam kisah Gerasa itu, saudara. Tuhan Yesus dalam suatu kehidupan pelayanannya menuju Gerasa. Dia ingin melakukan suatu perkara yang besar di Gerasa itu, saudara. Ada satu oknum yang mungkin gak suka, yang menghalangi setiap kehidupan orang. Siapa oknum itu? Mungkin saudara semua sudah tahu. Mungkin ada suatu rencana jahat yang dirancangkan iblis dalam kehidupan setiap orang percaya. Tapi percayalah, apapun yang menjadi halangan dalam hidup kita, apapun yang kuasa jahat coba buat di dalam kehidupan kita, ada tangan Tuhan dalam diri orang percaya. Dan percayalah, waktu Tuhan bilang, diam dan tenanglah, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar dan engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita lanjut lagi ke dalam hal berikutnya. Di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saya sangat tertarik sekali dengan firman ini. Firman ini katakan seperti ini. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Saudara, pada waktu saudara bangkit, pada waktu saudara menjadi terang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pada waktu kemuliaan Tuhan terbit atasmu, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau kita lihat di media-media, sekarang ada yang namanya pujian penyembahan yang dinaikkan siang dan malam. Kalau kita bangun pagi kita setel YouTube, dapat dari gereja-gereja, dari tempat manapun ada pujian penyembahan dinaikkan. Waktu kita ikut, kita merasakan damai sejahtera. Puji Tuhan. Lakukan hal ini setiap hari dalam hidupmu. Dan dalam mesbah doa juga yang kita adakan setiap Senin, Rabu, dan Jumat ini, saudara boleh berperkara bersama dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Mari saya mengajak setiap jemaat di rumah, kita angkat tangan kita terus pagi-pagi, malam hari. Adakan terus mesbah bersama dengan Tuhan. Buatlah suatu persekutuan yang indah bersama dengan Dia. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Sedang saudara dan saya boleh dikuatkan untuk melewati setiap badai kehidupan yang kita alami. Dan kita yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, bersama Tuhan kita lebih dari pemenang. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya mau berdoa bagi setiap pemirsa yang ada di rumah. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera-Mu atas setiap para pemirsa di rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan penuh atas mereka. Kasih karunia-Mu penuh atas mereka ya Tuhan. Dan kami percaya
Kami adalah umat pemenang. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, mengarungi segala macam badai kehidupan. Dan kami percaya kami akan keluar menjadi pemenang. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus terus nyata dalam kehidupan kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.